Halo para maniak catur di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC. Kali ini saya akan membahas partai-partai catur di kejuaraan catur nasional di G-Expo Jakarta yang baru berlangsung minggu lalu. Nantikan terus. Para maniak catur, pada hari ini saya ditemani oleh Master Daniel dan Master Tine. Kami akan membahas dua partai dari Grandmaster Susanto Megaranto melawan International Master Dani Juswanto dan Grandmaster Susanto Megaranto melawan International Master Ajarya Jody Setiaki. Ketiga pecatur ini yang menduduki peringkat 1, 2, dan 3, Susanto, Jody, dan Dani Juswanto. Mereka berada di peringkat 1, 2, dan 3 di kejuaraan nasional catur ke-49 di G-Expo Kemayoran Jakarta yang baru selesai hari Minggu kemarin. Partai mereka sungguh luar biasa dengan semangat dan spirit bertanding yang luar biasa. Kami akan ulas itu ya bersama Master Daniel dan Master Tine. Nah, Master Daniel, kita akan ulas nih partai pertama antara Dani Juswanto dan Susanto Megaranto ya. Nah, bisa dikasih background dulu nih. Dani Juswanto dari mana, Susanto Megaranto dari atlet mana? Karena ini kejuaraan tingkat nasional. Para penonton, para maniak catur, ini kejuaraan catur yang kasta tertinggi nih di Indonesia. Karena yang menjadi juara akan menjadi juara nasional. Jadi kita akan membahas partai pertama antara Dani Juswanto yang kita tahu adalah sesepuh catur saat ini menjadi atlet andalan Banten. Ya. Melawan Susanto Megaranto, itu pecatur nomor 1 di Indonesia saat ini yang saat ini membela Jawa Barat. Barat ya. Jadi Banten lawan Jawa Barat nih. Iya, Banten lawan Jawa Barat. Ini di babak ke-8 ya, babak ke-8. Jadi kejuaraan catur kemarin itu berlangsung selama 9 babak catur standar. Ini pertemuan mereka nih di babak ke-8 di saat-saat yang menentukan siapa yang akan jadi juara gitu ya. Iya, benar. Jadi dalam catur ini menggunakan sistem Swiss di mana biasanya itu babak ke-8, babak 9 itu adalah partai-partai pamungkas atau partai-partai yang saat menentukan untuk menjadi juara. Iya. Di babak ke-8 ini mempertemukan antara Dani Juswanto dan Susanto Megaranto. Dani Juswanto pegang putih ya. Susanto megang hitam ya. Jadi Dani Juswanto ini, Pak Dani adalah pelatih sebenarnya. Dulu waktu Susanto Megaranto menjadi Dream Team Indonesia, waktu masih junior, pelatihnya adalah Pak Dani Juswanto ya. Saat itu dia melatih Dream Team, diantaranya adalah Kak Santo, Mas Topik Halai, Surya Wahyu dan juga Tirta Chandra Purnama. Jadi sebenarnya pertarungan mereka ini antara guru dengan murid, namun mereka menyajikan tanpa ada embel-embel ataupun ada perdamaian. Iya. Mereka memang benar-benar fight, benar-benar. Luar biasa nih, kita lihat aja partai nanti mereka benar-benar fight. Oke, mereka benar-benar fight dan kita akan ulas langkah demi langkah partai mereka. Iya. Kita akan ulas nih ya, kita mulai nih. Jadi para penonton, Pak Dani pegang putih dan Susanto pegang hitam pokoknya. Putih akan jalan duluan nih. Langkah pertama dari Pak Dani apa nih? Ya, Pak Dani langkah pertama adalah C4. C4. Wah, itu mengarah ke pembukaan mana nih kalau C4 ini? Sepertinya Pak Dani ini melakukan C4 ini mengarahkan kepada dua pembukaan ya. Bisa mengarahkan kepada E5 atau Inggris. Kalau hitamnya jawab E5, itu menjadi pembukaan Inggris. Kalau Susanto Megaranto menjalankan C5 itu menjadi simetris. Oh. Simetris ya. Ya, pembukaan simetris. Ya, simetris Inggris juga. Inggris ini. Coba kita lihat nih ya. Namun sepertinya Susanto Megaranto tidak melangkahkan kedua langkah tersebut. Ya. Dia lebih memilih langkah C6 ya. C6. Ya, nah, ini jadi menjurus ke pembukaan lebih mengarah ke Slav sebenarnya. Slav. Ya. Lebih mengarah ke Slav. Jadi mungkin Susanto Megaranto tidak menginginkan Inggris ya, karena mungkin Pak Dani cukup mahir dalam pembukaan Inggris. Dia tahu gurunya ya. Iya, mungkin lebih tahu gitu. Jadi mengarahkan pada Slav aja yang lebih imbang mungkin, lebih stabil. Iya. Oke. Langkah kedua Pak Dani adalah Kuda F3 dibalas dengan
D5. D5. Ya, ini masih langkah yang standar masih opening ya. Opening. Ini sesuai teori ya masih ya. Masih teori semua. Oke, D4 masih opening, kuda F6 seperti biasa, masih seperti slav defense seperti biasanya. Di sini kuda C3. Sebenarnya kenapa ya hitam putihnya nggak dimakan-makan tuh ya? Biarin aja ya. Kalau hitam memakan pion yang di C4 gratis, itu sebenarnya mengarah pada gambit menteri diterima. Cuman mungkin Susanto Megaranto tidak menginginkan opening seperti itu. Pada ini kita tahu adalah sesepuh catur mungkin yang permainannya adalah permainan old ya, permainan tua. Namun sekarang ini sedang marak-maraknya pembukaan yang seperti pembukaan baru atau novelty. Nah, jadi di sini Susanto Megaranto sebagai hitam menjalankan langkah A6. Ini novelty nih, langkah baru. Sebenarnya bukan novelty, cuman dia lebih modern, karena baru-baru sering dipakai. Biasanya kalau hitam melakukan langkah D kali C4 memakan pion atau E6. Namun di sini Susanto Megaranto menjalankan A6. Ya. Lalu Padani membalas dengan langkah C5. Dorong langkah lagi. Seperti biasanya gajah F5. Di sini gajah Susanto Megaranto seperti biasa menjaga diagonal antara B1 sampai dengan G6 ya. Gajah F4 masih langkah normal yang dilakukan oleh Padani Juswanto, sama-sama perkembangan buah. Opening yang sudah hampir mengarah ke babak tengah. Di sini Susanto Megaranto lakukan kuda BD7, masih perkembangan biasa, perkembangan buah seperti biasa. Di sini banyak pilihan langkah bagi putih, namun stabilnya adalah langkah E3. Kita lihat ya, langkah E3 ya, agar gajah putih yang di F1 bisa keluar. Ya, sama dengan Susanto Megaranto langkah gajah hitam juga ya. Di sini langkah yang sudah saya duga ya sebenarnya gajah D3, karena gajah hitam yang di F5 sudah cukup kuat. Ya. Mau ditukar ceritanya. Jadi Padani menukar ini agar tidak mengganggu pergerakan buah benteng yang di sini, bisa bergerak dengan bebas. Benteng A-nya ya. Benteng A bisa bergerak dengan bebas sehingga ditukar ke gajah D3. Kalau sekarang hitam langkahkan gajah kali D3, menteri akan makan ke D3. Otomatis putih unggul satu langkah perkembangan. Jadi menterinya udah keluar menteri sudah keluar. Jadi Susanto Megaranto mundur. Dia mundur. Kalaupun seandainya putih makan di G6, bisa dimakan dengan pion H kali G6. Yang juga bisa membuka jalur benteng yang di H8. Oke. Ya, H3 perkembangan biasa agar sewaktu-waktu jika kuda Susanto pergi ke H5, gajahnya bisa bersembunyi di H2. Karena gajah hitam ini cukup kuat, dia tidak mau menukarkannya dengan kuda. Jadi langkah H3 dilakukan oleh Padani Juswanto. Ya, gajah E7, langkah perkembangan biasa. Siap-siap rokade nih ya. Sama-sama rokade ya. Sama rokade. Di sini sudah tidak lagi opening, sudah mengarah ke babak tengah. Nah, ini udah mulai masuk ke babak tengah. Sudah sama-sama rokade, Raja Putih dan Hitam sudah sama-sama diamankan lah ya, Raja Putih dan Raja Hitamnya oleh masing-masing pecatur nih. Menurut Christine nih, ini bagaimana nih? Lebih suka putih atau lebih suka hitam dengan posisi seperti ini? Lebih enak putih ya katanya, karena kalau dilihat gajah hitamnya yang di E7 masih belum berkembangan baik dan ketahan sama pion, ketahan sama kuda ya. Berbeda dengan gajah putih yang di F4 hitam masih harus nyusun serangan banyak buah untuk melakukan, mungkin bisa nanti seperti B6 untuk mendobrak lajur B ya, dengan agar bentengnya bisa berkembang gitu. Udah di D7 ya biar bisa berkembang juga. Ya, sama seperti Christine, saya juga lebih dominan memilih buah putih ya. Karena buah putih ini sudah cukup berkembang dan terlihat jelas serangannya. Gajah putih yang di F4 ini bisa menyenter dari diagonal H2 sampai dengan B8. Ini unggul tipis lah ya putih ya dan perkembangan buah ya. Oke, kita akan coba lihat apa langkah-langkah selanjutnya oleh kedua pecatur ini. Sekarang giliran putih. Dia makan ya, gajahnya ditukar. Ya, seperti yang saya duga ya, gajah kali G6 agar menghilangkan gajah kuat ya. Gajah kuat hitam yang di G6. Dimakan dengan pion H kali G6. Kenapa dia harus makan pakai H ya? Bukannya dia makan pakai F ya? Untuk membuka
lajur benteng. Ya. Berbeda karena kalau pion makan F kali G6, pion yang di E6 akan menjadi pion lemah. Pion lemah ya. Petak E6-nya lemah. Itu akan menjadi serangan empuk bagi putih. Iya. Bisa dengan langkah kuda G5 dan juga menteri ke G4. Jadi mengapa dimakan pakai pion H? Supaya pion yang di E6 tidak lemah. Ada yang jaga ya. Iya, benar. Oke. Benteng C1. Di sini kenapa benteng C1 tidak ke B1? Karena hitam sekarang ini kekurangan ruang gerak. Jadi otomatis langkah yang mungkin akan dilakukan adalah langkah pion B6. Dorong untuk memecah pion yang di C5. Namun dengan langkah benteng C1 ini, otomatis dia sudah langsung menyenter pion yang di C6 ini. Jadi seandainya hitam melakukan langkah B6 dimakan-makan, ini menjadi pion sasaran empuk ya. Jadi pion sasaran lemah ya. Iya, pion lemah yang akan bisa langsung diserbu oleh buah-buah putih. Ya, menteri C8 ya. Dia sepertinya perkembangan biasa untuk makan pion B6. Di sini langkah yang cukup menarik dilakukan oleh Pak Dani Juswanto ya. Kuda ke D2 langkah yang cukup bagus menurut saya. Karena dia melakukan manuver, bisa melangkahkan kudanya ke B3, lalu ke A5. Karena saat ini kudanya itu tidak ada tujuan jika hanya ditaruh di F3. Kok dia ke E5? Itu sama ya? Dimakan. Ditukar ya? Iya, karena kuda yang di E7 ini adalah kuda yang tidak cukup bagus. Kuda nggak ada pijakan itu ya? Iya, jadi lebih baik dia manuver saja untuk menyerang di sayap menterinya. Jadi langkah kita pun harus memikirkan kalau langkah posisi buah lawan jelek kita tukar ya. Kita harus memikirkan kuda kita ditaruh kemana buah-buah kita. Langkah benteng E8 masih belum cukup jelas apa yang dirancangkan oleh Susanto karena sebenarnya perwira putih ini agak susah bergerak nih ya. Mungkin mau perwira hitam. Perwira hitam ya, sorry. Mungkin mau mendorong pion E5. Mau didobrak di E5-nya ya. Gajah mundur terlebih dahulu. Namun saat Susanto Megaranto melakukan menteri C8, saya juga ada kepikiran gajah hitam yang ini nih, D7, dia ingin mundur ke D8, lalu ke C7. Ingin menukarkan dengan gajah yang di F4. Karena gajah putih yang di F4 itu cukup kuat sehingga ingin ditukar oleh Susanto Megaranto. Namun melihat benteng E8 ini, ada juga kemungkinan Susanto Megaranto ingin angkatkan pion E5. Iya, didobrak. Ya, sama-sama ingin memecah pion-pion yang ada di D4. Iya. Oke, kita lanjut langkah selanjutnya oleh Pak Dani. Menteri B3 ya. Menteri B3 langkah yang cukup menarik. Dia ingin tujuannya ya? Dia ingin menunda pergerakan langkah B6. Pion B6 ya. Dan juga mungkin akan ada sambutan langkah dengan kuda A4. Kuda yang mau masuk. Kuda A4 lalu kuda B6. Oke. Ya, gajah F8 ya. Sepertinya ini akan langkah E5 akan dirancangkan. Namun saya kurang setuju ya. Kalau saya sih mungkin akan langkahkan gajah ke D8. Ya. Namun kita masih belum tahu ya apa yang dirancangkan oleh Susanto Megaranto ya. Karena dia juga adalah catur nomor 1 Indonesia ya. Pasti dia ada strategi tersendirinya. Oke, kita lanjut. Kuda A4. Sama-sama ingin menekan di B6. Wah, langkah sia-sia ya? Atau sengaja mainkan tempo ini? Atau malah rugi tempo ya? Ya, makanya saya masih bingung kan. Gajahnya balik lagi ke situ. Gajah ke situ lagi ya. Cukup membingungkan ya. Gajahnya melangkah ke belakang lalu maju lagi ya. Apa mau main tempo? Bisa itu. Bisa jadi karena kekurangan langkah. Jadi kita kekurangan langkah menunggu posisi putih. Ya, menteri C2 sepertinya akan ada langkah kuda B3. Namun di sini pun menteri C2 sama-sama menunda langkah hitam melangkahkan B6 karena pion C6 ini menjadi pion yang lemah. Ini kelihatannya saling tunggu nih ya. Iya, namun tetap saja putih masih memegang kendali ya, seperti biasa. Ini saling ngintip-ngintip nih mainnya nih. Namun posisi hitam adalah posisi yang menunggu. Putih membuat inisiasi. Lalu gajahnya ke D8. Gajah D8. Ya. Dia tidak mungkin ada strategi untuk gajah ke C7 ya, menukar gajah yang di F4. Di sini
Masih imbang sih menurut saya, masih imbang. Ya. Cuman saya lebih posisinya lebih enak putih. Lebih enak putih sedikit. Ya. Menteri ke C3. Cukup menarik ya. Tadi dia dari Menteri ke B3 ke C2, lalu naik lagi ke C3. Mungkin masih sama-sama menunggu mencari posisi yang tepat dan saat yang tepat untuk menyerangnya. Ya, baru dilakukan oleh Susanto Megaranto. Nah, kita lihat nih apa ditukar tidak nih gajahnya ya. Sepertinya sih Putih tidak ada pilihan, karena kalau gajahnya pindah ke G5, otomatis dia kehilangan penguasaan diagonal. Kalau dia pindah, malah gajah hitam yang menjadi menguasai diagonal B8 sampai H2. Mungkin akan dimakan ya oleh Padani. Ya benar, dimakan. Oke, dimakan lagi oleh Menteri. Di sini cukup normal sebenarnya. Nah, kuda di A4 nih, dia ngapain nih ya? Kuda di A4 ya, masih di pojok itu. Masih menunggu saja, menunggu agar masuk ke B6. Agar menunda langkah B6. Dia hanya menunda. Nah, menunda hitam nggak bisa B6 ya. Benar. Karena jika kuda pun masuk ke B6, dimakan-makan hanya membuat semakin macet. Tidak ada serangan yang akan bisa dilakukan oleh Putih. F4 langkah agar pion tidak bisa maju ke E5. Ya benar ya. F4 agar pion tidak bisa maju ke E5. Padani tidak mau hitam melangkahkan pion E5 karena akan memecah susunan pion yang sudah bagus. Iya, udah bagus ya. Sudah bagus oleh oleh Putih. Benteng namun hitamnya menjadi aktif ya. Iya, dan dia semakin aktif. Dan juga pion C5 ini akan menjadi pion yang gampang diserbu oleh perwira-perwira hitam. Oh iya. Sini ya seperti pion ini sudah sangat bagus ya, terkenal juga oleh dulu itu catur Rusia namanya Anatoly Karpov yang juga Grandmaster. Dia sangat terkenal dengan susunan pionnya karena pion-pion Karpov itu terkenal pion-pion yang cukup kuat. Dia membuat susunan pion itu tidak bisa perwira lawan masuk ke daerah dia. Ini jadi lebih main ke posisional lah ya. Ya, posisional ya. Posisional ya. Slav ya, lebih mengarah ke posisional. Namun kita bisa lihat juga dengan langkah pion F4 ini, otomatis kudanya hitam yang di F6 ini memiliki petak di E4. Petak kuat tuh ya. Tapi bisa ditukar nanti sama ini ya. Setelah ditukar pun, kuda kali E4, D kali E4, kuda yang satu lagi bisa masuk ke D5. Nah, itu dia. Jadi ada sedikit problematik ya. Namun kalau tidak dilakukan F4, hitam akan menjalankan pion E5. Ya, sehingga akan memecah susunan pionnya. Kita lanjut. A5, langkah yang normal. Menteri D3, benteng B8 ya. Sini sudah kelihatan jelas apa yang diinginkan oleh hitam. Dia tetap akan mendobrak pion dari jalur B ya, pion B6 ya. Benar. Oke, benteng C2. Seperti yang saya bilang tadi, kalau pion hitam maju ke B6, otomatis pion C6 ini akan menjadi pion yang lemah ya. Benar ya? Jadi menyusun ya putihnya untuk benteng C2 dan benteng FC1 ya, menyerang. Ya, benar. Agar ketika udah B6, pion C6 itu terus diancam oleh Putih. Ya, benar. Jadi benteng C2 ini naik selangkah agar benteng yang di F ini bisa double. Dia tetap akan mengancam pion yang di C6 ini. Jadi seandainya pun hitam melakukan pion B6, hitam akan kewalahan untuk menjaga pion yang di C6 ini. Karena jadi bentengnya lemah itu ya. Iya, bentengnya sudah double untuk mengancam pion yang di C5. Kita lihat. Ya. Jadi hitam belum mau melakukan pion B6 karena dia akan kesulitan untuk menjaga pion yang di C6 ini. Wah, sudah tumpuk. Raja H7 menurut saya masih langkah yang menunggu. Dia belum bisa ngapa-ngapain hitamnya. Jadi dia hanya menunggu seperti ya langkah tunggu saja Raja H7. C3 cukup menarik ya. Dia seperti membiarkan nih, ayo dorong B6 gitu. Dia seperti mengajak mancing-mancing aja. Iya. Tadi kita tahu bahwa kuda di A4 ini menjaga agar hitam tidak mendorong pion B6. Namun setelah kudanya pindah ke C3, dia otomatis membiarkan hitam bisa mendorong pion B6. Kita lihat. Oke, Susanto Megaranto belum mau ya. Masih langkah benteng H8. Oke, kuda D1 mundur lagi manuver. Oke.
Ini benteng B8 ya. Sepertinya sudah kembali ya seperti rencana semula, dia ingin tetap mendorong pion B6 ya. Kita tahu kalau pion didorong B6, mungkin akan dimakan oleh benteng kali B6, sehingga bentengnya tetap bisa menyenter pion yang di B2 ini. Iya. Sekalian menjaga pion yang di C6. Oke, kita lihat langkah oleh Padani Juswanto. Ya, manuver ya. Di sini 3 langkah yang dilakukan oleh putih ya. Kuda dari A4 ke C3, lalu ke D1 ke F2. Di sini ada perpindahan ya atau manuver yang dilakukan oleh kuda putih. Kita belum tahu atau belum bisa menebak kemana arahnya ini. Kuda F2 ini bisa saja ke D3, bisa ke G4. Namun menurut saya dia akan pergi ke D3. Karena setelah kudanya ke D3, dia bisa masuk ke E5. Petak yang di sini, E5 ini. Sehingga kembali membuka. Kalau seandainya kudanya makan E5, F kali E5, bintangnya bisa menyenter dari lajur F. Namun manuver kuda ini masih ambigu. Jadi manuver ini membuat hitam harus menebak kemana perpindahan kuda ini. Bisa ke G4, bisa ke D3, bisa juga untuk mendorong pion E4 ini. Kita lihat, ya, ini langkah yang dibicarakan dari tadi, langkah pion ya, yang langkah yang tunggu-tunggu. Sebenarnya ini adalah perhitungan yang harus benar-benar matang ya. Karena kalau tidak matang akan menjadi kesulitan untuk menjaga pion yang di C6 ini. Iya. Kita lihat. Oke, dimakan. Ya benar, makan pakai benteng agar sekalian menjaga pion yang di C6. Iya. Menteri ke A3. Tetap menjaga petak C5-nya agar tidak bisa didorong. Menteri ke B7. Ya. Udah. Manuver dari ke D3 nih. A4 dia memerlukan 4 langkah ya. Untuk ke D3. Kuda A4 ke C3, ke D1, F2 lalu D3. 4 langkah perpindahan ini atau manuver yang dilakukan oleh putih. Ya, kuda E4. Santo Megaranto menukarkan kudanya di E4. Karena itu kuda bagus ya posisinya ya. Jadi terpaksa ditukar ya yang sebenarnya sama-sama kurang bagus dua-duanya. Dua-duanya kurang bagus. Karena kuda jadi dua ini maksudnya belum bisa mengapa-ngapain juga. Namun kuda jadi D6 ini juga tidak ada arah tujuan, jadi ya sudah tukar saja gitu. Mungkin akan mengarah kepada perimbangan ya. Jadi kayak ya udah sama-sama saling menukar. Oke, pasti dimakan sih menurut saya dimakan karena kalau putih tidak memakan, kuda D ini menjadi kuda yang cukup kuat di sentrum ya. Di petak E4. Ya benar, makan. Nih, menukar lagi. Dia mau serang itu C6-nya ya. C6-nya pion lemah itu akan diserang. Dan juga F7. Oh iya, ada 2 pion lemah nih di sini nih. Ya, 2 pion yang diancam oleh kuda E5. Namun seperti yang saya bilang tadi, kalau kuda kali E5, lalu pion F akan makan E5. Jadi hitam akan semakin banyak pion-pion lemah. Pion yang di C6 lemah dan juga pion yang di F7 lemah. Iya. Kalau kuda kali E5, F kali E5 akan ada langkah-langkah seperti menteri D6 setelah pertukaran di petak L5. Sehingga hitam akan kesulitan dan mungkin akan menjadi kekalahan bagi hitam karena dia akan kekalahan banyak pion menurut saya. Pion-pion dia cukup lemah. Dan pion E4-nya juga bisa akan jatuh kelak ya. Iya. E4 itu pion lemah ya. Pion lemah. Gantung sendiri gitu. Karena kalau F5 bisa di end pasan ya. Kalau misalkan dimakan kudanya. Iya benar-benar bisa. Kalaupun dijaga F5 bisa dimakan oleh pion E5. Dilakukan oleh end pass pion E5. Ya benar. Susanto Megaranto terkenal dengan permainan kudanya ya. Dia cukup mahir dengan menggunakan kuda. Lincah kudanya ya. Iya, kudanya menjadi kuda yang lincah. Dia tahu petak-petak yang bagus untuk kuda. Iya. Kayak kuda lumping nih. Di sini Santo melakukan kuda F6. Tujuannya itu apa ya? Iya. Kuda D5 kuda D5 sebenarnya cukup jelas ya. Membuang pion tapi ya hitam. Karena pion C6-nya itu akan gratis. Pasti kena ya. C6 tuh pasti kena ya. Sebenarnya ini menjadi perhitungan yang cukup berat bagi hitam karena kalau kalah 1 pion berarti ya nanti ya. Iya, kalau hitam tidak mau kehilangan pion, dia harus makan kuda yang di E5. Ya. Namun kalau dimakan kuda kali E5, F kali E5, akan banyak pion-pion lemah yang akan bisa dimanfaatkan oleh terus ya putih. Iya, benar. Jadi Santo Megaranto melakukan kuda F6.
dia cukup mahir dengan permainan kudanya, dia pede, dia tahan kudanya, nggak diadu udah ya, saya kasih kamu 1 pion, saya pakai kuda saya. Mungkin dia akan melakukan maju ke petak D5. Jadi setelah kudanya di D5 akan mengancam pion yang di sini juga, E3. Jadi pion yang lemah yang akan harus dijaga oleh mana pion yang akan dimakan nih ya? Pasti pion yang C6 ya. C6 dulu ya. Pion C6 ya. Oh, iya karena itu dijaga menteri ya. Jaga menteri. Makan. Di sini putih sudah unggul 1 pion. Ya, Padanan Juswanto sudah unggul 1 pion. Sebenarnya harusnya ini sudah bisa dimenangkan oleh putih. Namun kita tahu ya bahwa Susanto Megaranto lawannya Grandmaster nih. Iya, nomor 1 Indonesia dan juga cukup mahir dengan kudanya ya. Kenal dengan kuda Mas Santo ya. Kita lihat ya, kudanya ke D5. Ya. Benteng C5. Dia turun ya, takut karena bentengnya nggak ada yang jaga tuh kalau kudanya diusir ya. Ada langkah-langkah seperti F6. Jadi kalau F6 kudanya harus terpaksa bisa kudanya hilang tuh bentengnya hilang. Jadi bentengnya dia ke C5. Dijaga dulu, diamankan dulu sekalian kabur sekalian mengancam pion yang di A5. Iya. Ya, F6 diusir. Ya. Tidak ingin kudanya putih terlalu kuat, diusir. Kuda C4 ya, A4. Oh. Nah, posisi kudanya bagus dilindungi benteng dilindungi oleh pion ya. Benar. Ini namun hitam nih mengajak pertukaran menteri ya. Cukup jarang ketika kekalahan 1 pion biasanya tukar menteri ya. Apa yang kira-kira dilaksanakan oleh Susanto Megaranto ya? Karena kelihatannya pion A5-nya juga terancam gitu. Iya, kalau misalkan nggak menteri B4, pion A5-nya terancam dan nggak bisa dijaga lagi. Karena diancam oleh benteng, menteri, dan kuda. Ya benar. Ada tiga perwira ya. Sedangkan baru dijaga oleh hanya benteng. Betul. Iya. 1 perwira. Pasti gitu. Lepas juga itu. Pasti. Iya. Jatuh juga ya. Iya. Karena kalau misalkan putih nggak memakan menteri, bisa ada ancaman menteri E1. Ya, dan juga jadi menyerang kembali ya. Iya. Seperti counter attack. Namun tadi sebelum menteri B4 bisa saja hitam melakukan pion A4, mendorong pion. Namun mungkin akan ada langkah putih seperti kuda ke D6, mengancam menteri B7 dan juga pion D4. Namun saya tadi memikir ada langkah seperti menteri A6. Jadi waktu di sini A4, kuda D6, kita melakukan menteri A6. Jadi sepertinya kalau kuda makan E4, menteri hitam bisa masuk ke E2. Bagaimana menurut Master Christine? Tapi memang jadi menterinya lebih aktif ya. Tapi ini jadinya jatuhnya kita harus berpikir panjang ya. Ya, karena banyak kemungkinan ini, dari segi waktu juga sepertinya kalau itu saya ini udah belasan menit ya, udah salah. Tinggal belasan menit ya. Ini harus, dan mereka itu bahas babak 8 itu sama poin 6,5. Iya. Ya, dan waktu itu cuma ada 2 pecatur yang poin 6,5. 3 ya kalau nggak salah. Hanya 2 ya. Hanya 2. Santo dan Padani ya. Kemungkinan besar kalau misalkan ada kalah mereka bisa akan kelempar dari 3 besar karena kekurangan babak ya. Iya. Dengan peserta yang begitu banyak, hanya 9 babak. Jadi mungkin di sini juga mereka berdua saling cari posisi yang aman juga, mengamankan posisi untuk bisa masuk 3 besar. Tidak terlalu berani mengambil resiko itu. Karena tapi ini patah hidup mati. Kenapa? Kalau salah satu menang, pasti juara ya. Kemungkinan besar juara. Tapi yang kalah kemungkinan besar tidak bisa masuk ke 3 besar lagi. Ya, karena akan kehilangan kesempatan ya kalau sudah kalah ya. Di sini sebenarnya kalau hitam bisa saja melakukan pion A4 ya. Ya kalau A4 itu dimakan kan masih bisa ya. Tidak bisa kalau makan pakai benteng. Sudah tidak bisa karena pionnya sudah di A4 Om. Ya tidak bisa lagi. Sebelum menteri B4. Sebelum menteri B4 jadi ada langkah pion A4 waktu di sini. Enggak, kalau sekarang dia makan benteng makan A5. Makan benteng kali A5 ya. Cukup menarik. Tapi balik lagi kalau menterinya dimakan kudanya nih gratis Om. Belum benteng kan makan lagi. Benteng kali A5. Benteng kali A5 bisa mungkin benteng kali A5 lagi. Kalau menteri kali B4, kuda kali B4, kuda kali A5 ya. Cukup menarik ya, benteng kali A5. Benteng kali A5. Iya, benteng kali A5. Kalau dimakan pakai benteng, iya saya cukup makan pakai kuda kan? Mungkin ada langkah seperti benteng kali A5. Iya. Kan? Ini mungkin ada langkah seperti ini. Atau menteri E1 ya. Makan dulu bentengnya. Cukup menarik menteri E1 ini.
D1 Raja H2. ya pion. Ada langkah seperti ini mungkin Om. Menteri kali C4, benteng kali A8, menteri ke sini. Mungkin seperti ini. Kalau rajanya ke F2 akan menteri D2. Kalau raja sembunyi, rajanya ke H2 akan ada langkah kuda kali E3. Iya. Akan ada langkah cek yang di F1. Ancaman di sini ya. Iya, cek F. Iya. Akan ada langkah kuda F1. Ini bahaya malah ya. Ya, seperti saya bilang tadi, ini partai-partai pamungkas ya, tidak berani terlalu mengambil resiko ya. Namun cukup menarik ya, karena ini masih ada langkah seperti mungkin menteri C3 masih bisa dilakukan ya, cuman kuda F1, raja G1, menteri D1 ya. Nah, masih berbahaya Om, karena kalaupun seandainya putih menang kualitas, masih ada pion yang akan promosi di E4 tidak ini. Ketika makan benteng kali A5, bagaimana kalau misalkan dimakan lagi benteng kali A5, menteri kali B4, menteri kali kuda kali B4, kuda kali A5, kuda kali A2 masih tetap unggul satu pion di B2 ya. Iya, dan itu pion bebas ya. Benteng kali A5 ya, cukup menarik. Namun menteri S1 bisa atau menteri iya benar menteri S1 benar. Baru makan A5. Cek dulu. Cek. Jadi raja H2 akan ada langkah kuda kali E3 seperti ini. Dimakan. Wah, bentengnya hilang ya. Bentengnya hilang. Iya, malah kalah kualitas. Iya, benar. Jadi pada ini tidak bisa makan pion yang di A5 karena kan ada langkah seperti ini. Berarti udah ngitung. Bagus juga. Menteri S1 cek ya. Itu atlet ada Banten Om saat ini. Atlet nomor 1 Banten pada ini. Oh iya, kemarin meraih emas di veteran di PON Papua catur kilat. Ya, menteri S1, raja H2, kuda kali E3 ya. Kalah kualitas jadinya. Kalau tidak akan ada langkah kuda F1, kuda G3. Berat itu. Iya, gini. Oke. Jadi tidak bisa dilakukan langkah seperti itu. Namun sini ada langkah yang cukup menarik oleh putih, yaitu raja F2. Iya. Di sini raja F2 ini adalah menghindari agar menterinya ke E1. Tidak bisa cek di E1 dan juga sekalian menjaga pion yang di E3. Iya. Karena saat ini itu pion lemah tuh pion lemah dan saat ini diancam oleh kuda yang di D5. Iya. Jadi ada raja ke F2 untuk menjaga pion yang di E3 dan juga menjaga petak E1. Di sini kalau menteri kali B4 akan dimakan oleh pion menurut saya. Sekalian mengancam pion A2 ya. Dan gitu ya. Karena kudanya juga di D5 udah sangat bagus kuat ya. Seperti saya bilang tadi, Santo Megaranto sangat mahir dalam menggunakan kuda. Posisi kudanya selalu posisi kuat kudanya sangat kuat ya. Berbeda dengan kuda yang di C4, kuda pada Niji Suwanto. Gak ada yang jaga ya, hanya benteng. Menjaga pion E3 jatuhnya. Iya, hanya menjaga saja, tidak dalam posisi menyerang. Iya. Tidak dalam posisi menyerang dan hanya menjaga pion yang di B2 dan juga pion di E3. Oke, kita lihat apa langkah oleh pada Niji Suwanto. Ya, dimakan ya. Kali B4. Wajib makan. Ya, pakai pion ya. Kalau pakai kuda kurang bagus ya. Iya. Pion. Di sini benteng A8 mengancam pion di A2. Kalau benteng A5 atau kuda A5 menutup jalurnya akan jatuh ya. Pion yang di E3. Santo sudah kalah satu pion. Kalah satu pion ya, tapi masih susah ya. Karena unggul pionnya adalah di posisi di A ya. Iya, yang masih susah cukup jauh untuk dijangkau oleh raja ya. Dan susah untuk dimajukan terus ya, karena bentengnya juga masih posisinya benteng hitam masih di A8. Iya, dan juga menurut saya karena pion ini pion lemah, jadi ya kuda ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Rajanya harus bergerak terlebih dahulu. Coba kita lihat ya, A3 makan biasa. Yang B8 ya, dia pindah jalur untuk cek di B1 dan untuk mengambil pion dari belakang ya. Dari belakang ya, benar. Karena teorinya memang seperti itu ya, kalau ada pion bebas lebih baik kita mengambil pionnya dari belakang. Ya. Jangan tungguin di depan ya. Karena kalau dari depan bisa diancam oleh perwira musuh ya. Banyak kemungkinan pion putih akan jadi, tapi kalau dari belakang lebih susah. Iya. Mungkin seperti itu sih teorinya, teori simpelnya ya, simpelnya seperti itu. Ya emang juga dalam kehidupan dipakai buat gitu, orang yang mau ambil dia nggak akan dari depan, dari belakang kan banyak yang bilang menusuk dari belakang. Ya, benar. Seperti ini juga. Melakukan benteng B8 agar cek di B1 lalu ke A1. Dia tetap menjaga pion putih dari belakang agar ini tidak pion bebas sebenarnya ini ya. Iya, pion bebas. Tapi kita lihat nih bisa jadi apa enggak nih pion bebas nih. Sebenarnya kalau pion yang di F ini mesti di F2 mungkin akan menang karena kuda yang
C4 ini akan bisa berfungsi dengan baik. Ini kuda cuma jaga pion di E3. Tidak bisa berfungsi dengan leluasa gitu. Kita lihat langkahnya angka hitam, cek. Cek. Di sini cukup menarik ya. Kan dua pilihan nih, ke F2 atau ke H2. Iya. Sebenarnya kalau mau mengambil resiko, harusnya ke H2 menurut saya. Sembunyi rajanya. Namun tapi balik lagi untuk menjaga pion E3 tersebut. Ya, mungkin pilihannya adalah untuk menjaga pion E3 ya, Pak. Balik lagi ini adalah pion lemah. Karena pasti jatuh nih E3-nya kalau rajanya ke H2 ya. H2 akan benteng B3 mungkin akan lakukan sehingga kuda kali E3. Iya. Namun cukup riskan karena masih ada juga langkah benteng C6 gitu. Namun yang saya pikirkan adalah ada kemungkinan setelah pion E3 ini jatuh, pion E4 ini akan menjadi pion promosi yang sudah cukup dekat gitu. Yang E iya. Sudah dekat ke promosi. Jadi mungkin Pak Dani mengambil langkah yang cukup simpel, jaga pion, sambil jaga pion ya. Iya. Pion. Nah, ambil dari belakang. Teori ya, ini teori ya. Di sini dia dari belakang melakukan langkah benteng A1 ada dua tujuan. Yang pertama adalah mengancam pion di A4. Dan juga bisa cek. Iya, karena tadi nggak dianggap tidak kena ada kuda. Jadi dia bisa sekarang mengancam sambil bisa cek di A2. Iya. Ya A5 seperti biasa. Iya. Nah, di sini dijaga ya. Supaya nggak bisa maju lagi pion ya. Mengancam juga. Sekarang mengancam. Dia menjaga petaka A6 dan juga di garpu ya. Skak benteng ya. Iya, skak benteng. Kayaknya antara benteng yang harus lari atau kudanya luar biasa nih. Iya, sebenarnya sungguh-sungguh merepotkan ya. Merepotkan. Kita lihat bentengnya takut digarpu, kabur dulu. Cek ya. Cek. Di sini hanya satu langkah ya. Kalau Raja E2 mungkin akan ada langkah seperti benteng. Kalau G3 ke G3 ya cukup menarik ya. Di sini Raja G3 ini cukup menarik, namun ada satu kemungkinan seperti ini akan terjadi. Benteng ke A2 akan disambut dengan langkah kudanya ke bawah ya, jatuh tuh pionnya ya. Pionnya pion G2 akan jatuh. Karena pion A-nya juga masih belum bisa maju ya. Iya. Dan bisa ada kemungkinan mati. Iya. Kuda E1, benteng kali G2, Raja H2, kuda F3. Mungkin ada langkah seperti itu yang mungkin akan membahayakan bagi putih. Iya. Di sini balik lagi waktu-waktu sudah krisis dan juga ada partai-partai pamungkas ya. Dan penentuan. Jadi ya mungkin hati-hati banget mereka bermain. Mas Santo juga terkenal dengan catur kilatnya ya, bermain dengan sangat cepat juga. Dan waktu itu udah unggul masih unggul Santos sih kalau nggak salah tuh. Iya, masih bebas tipis tapi juga Mas Santo terkenal sama catur kilatnya. Mungkin Pak Dani juga takut ya kalau misalkan waktunya sampai ke di bawah 5 menit ya. Pak Dani sudah tua ya, dia hampir 60 tahun ya. 61 tahun. Seharusnya main di veteran ya, tapi dia masih berani untuk bermain di kelas open ya, bukan main di veteran gitu. Karena dia pasti juara ketika di kelas veteran. Cari tantangan baru ya. Ternyata terbukti dia masih bisa juara 3 besar. Dan bahkan dia mengalahkan pecatur-pecatur muda loh. Iya, pecatur muda dikalahkan dan Mas Santo sendiri pun masih belum bisa menang ya melawannya dengan catur seperti ini. Oke, jadi Pak Dani langkah Raja E2. Iya. Di sini kalau bentengnya ke E1, rajanya kan ke D2. Wah, menguntungkan putih malah ya, mendekati pion bebasnya. Namun bisa jadi pion yang di ini akan copot mungkin G2 atau H3. Namun raja ini bisa ke C3. Iya. Pion bebas akan membantu pergerakan pion di A6 ini akan promosi. Jadi ya juga bentengnya sudah ada di sel 8 ya, benteng putih. Nih, benteng A2 ya. Sebenarnya bisa saja tutup pakai kuda. Putih ke D1. Rajanya ke D1 aja. Dia ingin pergi ke sayap menteri untuk membantu pergerakan pion. Jatuh nih pion pojok. Iya. Pion gitu jatuh. Dan tapi cukup berisiko ya. Balik lagi kalau misalkan Raja D1 dia masih belum bisa kemana-mana ya. Karena ada C1 juga belum bisa, ke C2 juga belum bisa. Dipantek di situ ya. Bentengnya di ke D1 doang gitu. Iya, nggak bisa naik-naik lagi. Nggak ada gerak sama sekali. Ke E1 nggak bisa, E2 tidak bisa, D2 juga baris 2 nggak bisa. Kudanya kuat bang. Gitu. Di sini kalau kuda ke D2 menutup cek yang di A2 akan ada langkah mungkin seperti F5 menjaga pion di E4. Lalu pion yang di A5 ini menjadi pion yang tidak bisa ngapa-ngapain, pion lemah gitu. Jadi seandainya pun kalau kuda D2 mungkin ditutup, ya seperti ini F5. Iya. Ini kan terancam
Iya. Mungkin akan dijaga seperti ini ya, karena kalau ke C5 ada kuda, ke sini akan langkah seperti ini, kuda C1. Wah. Mungkin seperti ini. Atau bisa juga langkah-langkah seperti kuda ke B2 atau kuda B4. Jadi di sini kudanya hanya menjadi beban saja menurut saya, beban, nggak bisa ngapa-ngapain, malah rajanya harus menjaga kuda D2. Memang kelemahan Padan ini kudanya dari tadi nggak berfungsi ya. Berbeda dengan kuda Susanto Megaranto ya, kudanya cukup aktif, lebih aktif. Jadi walaupun unggul 1 pion, tapi kudanya nggak bisa bergerak kemana-mana nih ya. Iya benar. Jadi sini langkah Padannya adalah Raja F1 ya, seperti biasa. Cek lagi. Ya wajib ya, Raja E2. Cek lagi. Pengulangan langkah 3 kali ya. Pengulangan langkah 3 kali dan juga kesepakatan draw dilakukan oleh kedua pecatur ini. Jadi mereka remis, nambah setengah poin, jadi poinnya poin 7 ya. Tapi waktu itu poin 7 banyak ya. Ya jadi yang poin bawah, yang poin 6 naik, yang menang naik. Jadi babak 8 ini mereka yang sama-sama sedang memimpin klasemen berakhir dengan hasil remis setengah poin. Di bawahnya menyusul. Jadi menyamakan poin, sama-sama poin 7. Jadi nanti perebutan 3 besar itu makin seru. Kalau nggak salah itu poin 7-nya ada 5 orang. 5 orang waktu itu. Kalau tidak salah itu adalah Susanto Megaranto, Padani, Azaria Joni Setiaki, Yosep Tahir dan juga Catur Alisa Gita. Iya, ada 5 pemain yang sama-sama poin 7 dan mereka akan memperebutkan 3 besar tuh ya. Oke, jadi partai Padani Juswanto dengan Susanto Megaranto berakhir dengan hasil remis. Iya, luar biasa nih partai mereka fight antara murid dan guru ya, tapi mereka bermain fight serius. Mereka juga sebenarnya mau unggul, tapi ya karena sama-sama master dan juga menguasai teknik catur, akhirnya partai yang berakhir remis nih. Ya, para penonton Manek Catur, tadi kami sudah membahas mengenai partai antara Pak Dani Juswanto International Master melawan Grandmaster Susanto Megaranto di babak ke-8 waktu Kejurnas kemarin, dan hasilnya remis ya. Nah, kami akan bahas lagi satu partai lagi antara Grandmaster Susanto Megaranto melawan International Master Azaria Joni Setiaki. Ini juga seru karena Joni itu di akhir klasemen menduduki posisi kedua, Susanto pertama dan Pak Dani Juswanto ketiga. Ya, saksikan terus. Setelah ini akan kami bahas partai Santo melawan Jodi. Ya, saya ucapkan terima kasih Master Daniel dan Master Tine. Kita sudah membahas partai antara Pak Dani Juswanto dan Susanto Megaranto, partai yang luar biasa antara guru dan murid ya, tarung, tapi akhirnya mereka bertarung remis sama kuat. Ya, itulah hasil pertandingan catur ya, walaupun mereka berusaha untuk menang tapi tetap hasilnya adalah sama kuat. Kami juga berterima kasih ya dengan adanya kesempatan ini, kami bisa juga melihat bagaimana cara mereka bertarung, bagaimana cara khususnya pada Dani Juswanto ya sebagai sesepuh catur bisa benar-benar menunjukkan kelasnya, bahwa dia itu bukanlah seperti orang-orang tua yang tidak bisa ada lagi kemampuan, tapi dia bisa menunjukkan taringnya ya dengan cara mengalahkan catur muda dan juga menahan remis pecatur nomor 1 sampai saat ini. Kita juga berterima kasih ya pastinya ya, karena kita juga masih bisa banyak belajar ya dari permainan ini gitu ya. Nah, kemarin kan kalian juga ikut di ini ya, di Kejurnas nih ya, main di kategori senior putra kan, open. Master Daniel dan Master Tine di kategori senior putri ya. Nah, hasilnya kan cukup bagus juga. Masuk top 10 lah ya. Top 10 di kelas nasional loh. Iya. Namun ya kami juga masih belum bisa lah seperti melakukan kemampuan kami yang cukup bagus. Kami tapi masih bisa masuk ke top 10 lah ya. Iya. Di Master Daniel masuk di peringkat 8 ya. Master Tine peringkat 5. Kelima di catur kilat ya. Ya, luar biasa.